Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam kita ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas daya kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami lewat sabda-Mu yang selalu kami dengar dan renungkan. Semoga sabda-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup dan karya-karya kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan malam ini saya ambil dari bacaan suci dari kitab Keluaran bab 2 ayat 1 sampai 15a. Bacaan dari kitab Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandang dan dipakainya dengan galak-galak dan ter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai, maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah Teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan ia berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah tuan putri kupanggilkan seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susulah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun. Ia diangkat anak oleh putri Firaun dan diberi nama Musa, sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana kemari, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan malam ini saya beri judul, Peran Orang Tua dalam Rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, orang tua adalah figur penting dalam keluarga.
dan dalam rencana Allah bagi umat manusia. Hal itu dapat dilihat dalam diri si kecil Musa dan perjalanan hidupnya serta peran ibunya. Kitab Keluaran yang kita dengar dan renungkan malam ini berkisah tentang Musa dan perjalanan hidupnya serta peran orang tuanya. Musa kecil lahir pada masa pemerintahan Raja Baru dengan program kerjanya yang sangat merugikan dan menindas bangsa Israel atau orang Ibrani. Yakni orang-orang Ibrani dipaksa kerja rodi dengan pengawasan yang melekat yang bertujuan untuk membunuh para pria Ibrani. Dengan itu pertambahan jumlah orang-orang Israel terus menurun. Tapi rencana itu gagal. Maka ia mengeluarkan sebuah perintah baru, yakni setiap anak laki-laki yang lahir dari pria Ibrani harus dibuang ke Sungai Nil. Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, orang tua Musa kecil melihat anak laki-lakinya sehat dan tampan, sebagaimana kesaksian Stefanus dalam Kisah Rasul bahwa Musa itu elok di mata Allah. Bandingkan Kisah Rasul bab 7 ayat 20. Melihat anaknya yang tampan dan elok, sang ibu tidak tega menyerahkannya kepada tentara Mesir untuk dibuang ke Sungai Nil. Maka sang ibu menyembunyikan anaknya selama 3 bulan. Waktu persembunyian bersama anaknya 3 bulan tidak hanya untuk sekedar bersembunyi, tetapi menjadi kesempatan memikirkan atau mencari jalan untuk terus menyelamatkan anaknya. Mereka lalu membuat peti pandan dan menutupnya dengan gala-gala atau ter. Kemudian menaruh si kecil Musa dalam peti pandan dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tentu saja bukan kebetulan bayi itu hanyut dan melewati tempat mandi sang putri. Dan bukan juga kebetulan sang putri memutuskan untuk mengambil dan memelihara bayi tersebut, meski ia tahu bahwa bayi itu adalah bayi orang Ibrani. Lebih dari itu, tidak tersirat kekhawatiran dengan perintah sang raja tentang bayi laki-laki orang Ibrani. Kakaknya Musa terus mengikuti perjalanan keranjang pandan yang berisi adiknya yang terhanyut di sungai. Ia pun mendatangi sang putri untuk menawarkan diri mencari inang penyusu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, pada titik ini kita mesti bertanya, apakah kakak si kecil Musa sudah sebijak itu? Hemat saya tidak. Tentu orang tuanya memegang peranan dalam hal itu, karena mereka tidak mau kehilangan anak laki-lakinya yang tampan dan elok itu. Sehingga mereka mempersiapkan kakak si bayi untuk memantau si adik dan kemudian berbicara dengan sang putri. Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, ini adalah sebuah strategi atau rencana cemerlang Allah dalam diri sang ibu bayi untuk menyelamatkan sang bayi, bukan hanya demi hidup si Musa kecil, melainkan untuk kehidupan besar di masa mendatang. Hal itu nampak dalam tanggung jawab besar yang kembali diterima sang ibu dalam merawat dan membesarkan si kecil yang diberikan sang putri. Hal ini harus dipahami bahwa Allah memberi penghormatan kepada orang tua si kecil Musa untuk mempersiapkan anaknya dalam menggenapi rencana Allah, yakni menjadi pemimpin dan menyelamatkan bangsa Israel. Sejalan dengan adanya tanggung jawab besar dalam mendidik anak itu untuk memahami rencana Tuhan bagi Israel, maka orang tua zaman ini perlu melihat pentingnya peran yang diberikan Tuhan kepada mereka. Peran itu harus dijalankan dengan serius, peka terhadap tuntunan Tuhan, serta mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Peran itu dijalankan dengan baik, dan pada waktunya ketika Musa atau anak-anak sudah mulai memahami rencana Allah atasnya, maka Musa harus diserahkan kepada putri Firaun.
Musa diangkat masuk ke dalam lingkup kerajaan untuk dibimbing dan dibina dan kemudian menjadi pemimpin. Dan ia diberi nama Musa. Musa berarti aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu saudara-saudari, pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Rencana Tuhan atas diri Musa bagi masa mendatang umat Israel mulai kelihatan dalam sikap dan tindakan Musa dalam membela saudara-saudaranya ketika menyaksikan penindasan orang-orang Mesir terhadap saudara-saudaranya. Namun rencana Tuhan atas dirinya itu tidak dipahami oleh saudara-saudara seasalnya. Maka ketika terjadi perkelahian sesaudara dan Musa tampil berusaha mendamaikan, namun ia ditolak. Dan mereka mempertanyakan tindakan Musa karena mereka tidak mengangkat dia menjadi pemimpin atas mereka, dan kemudian membeberkan perbuatan pembunuhan yang dilakukannya. Musa lalu diliputi rasa takut dan akhirnya Musa melarikan diri ke tanah Midian ketika Firaun sudah tahu tentang perbuatannya dalam membunuh orang Mesir serta berniat untuk membunuhnya. Bapak Ibu saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagaimana orang tua Musa dipakai Allah untuk mendidik anaknya agar dapat memahami rencana Allah atas dirinya, meskipun harus melewati dan menghadapi tantangan dalam perjalanan hidup. Demikian juga para orang tua Kristen diharapkan merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya untuk selalu mengerti maksud dan rencana Allah atas hidup mereka, sehingga mereka juga boleh tampil menjadi pribadi pilihan Allah, kebanggaan gereja dan juga masyarakat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami ciptaan-Mu, dan dalam kelimpahan rahmat-Mu Engkau memberikan rezeki melalui usaha dan kerja kami. Semoga kami juga mampu menjadi rezeki bagi sesama kami dengan berbagi kasih yang telah kami terima daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, yang kita jumpai dalam perjalanan ke tempat kerja maupun yang tinggal di rumah, tidur dan istirahat malam kita, dan juga orang-orang yang kita doakan dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.